Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang telah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan membahas kecelakaan pesawat yang diakibatkan oleh kesalahan murni dari pilot atau kopilotnya. Entah apa yang ada di pikiran mereka, tapi keputusannya tersebut sangat merugikan banyak pihak. Banyak korban jiwa yang terjadi akibat kecelakaan tersebut. Bahkan salah satu kecelakaan menewaskan seluruh penumpang dan awak kabinnya. Mungkin kejadian ini lebih tepat disebut pembunuhan daripada kecelakaan. Gimana kisah lengkapnya? Tonton video ini sampai selesai ya. Tapi seperti biasa nih, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya teman-teman, biar aku semakin semangat bikin videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke pembahasannya. Pesawat Russian Aeroflot, nomor penerbangan 6502. Kecelakaan pesawat Russian Aeroflot nomor penerbangan 6502 terjadi pada tanggal 20 Oktober 1986 di Rusia. Kecelakaan ini menyebabkan 70 orang meninggal dunia, di mana 63 orang tewas di lokasi kejadian, dan 7 orang lainnya meninggal saat menjalani perawatan di rumah sakit. Pada hari itu, pesawat Russian Aeroflot 6502 berangkat dari Sverdlovsk menuju Grozny dengan diawaki pilot yang bernama Alexander Kliuev dan kopilotnya yang bernama Gennady Zinov. Pesawat membawa 87 penumpang dan 7 awak pesawat. Pesawat pun lepas landas dengan mulus tanpa ada kendala apapun. Namun, saat akan melakukan pendaratan di Grozny, pesawat terlihat tidak stabil. Petugas ATC yang melihat hal itu segera memberi peringatan pada pilot, tapi nampaknya Kliuev tidak merespon peringatan tersebut. Pesawat pun mendarat dengan kecepatan tinggi sampai akhirnya tergelincir di landasan pacu. Akibat kerasnya gesekan di landasan pacu menimbulkan percikan api pada pesawat yang menyebabkan pesawat terbakar pada akhirnya. Kliuev dan Zinov yang saat itu selamat mencoba membantu beberapa penumpang yang masih selamat untuk keluar pesawat. Total ada 24 penumpang yang masih selamat, di mana 14 diantaranya adalah anak-anak. Kliuev pun hanya mengalami luka ringan, sementara Zinov meninggal dunia terkena serangan jantung saat di rumah sakit. Karena pada saat itu hanya Kliuev yang selamat, maka Kliuev pun dihukum dan dia diberikan hukuman selama 15 tahun penjara. Namun setelah 6 tahun di penjara, Kliuev pun dibebaskan. Lantas, apakah yang menyebabkan kecelakaan pesawat tersebut? Kalau kalian mendengar apa penyebabnya, pasti kalian tidak habis pikir dan geleng-geleng kepala atas tindakan sang pilot. Penyebab kecelakaan ini sempat disembunyikan selama bertahun-tahun. Namun pada akhirnya, pemerintah Rusia pun mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan pesawat ini. Penyebabnya adalah 2 menit sebelum daratan, atau tepatnya di ketinggian 1.300 kaki. Kliuev dan Zinov bertaruh hal yang sangat kocok, di mana Kliuev mengatakan bahwa ia bisa mendaratkan pesawat tanpa melihat landasan pacu. Kliuev pun memerintahkan awak kabin untuk menutup tirai kaca depan kokpit pesawat. Kliuev pun yakin bisa mendaratkan pesawat dengan selamat, dan ia pun akan dianggap sebagai pilot yang profesional. Namun kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ia tidak memikirkan kalau keputusan bodohnya tersebut mempertaruhkan nyawa-nyawa penumpang dan awak kabin lainnya yang ada di pesawat. Saat Kliuev dengan egoisnya mendaratkan pesawat dengan melanggar instrumen pendaratan yang benar, alarm pesawat pun berbunyi. Namun sayangnya, Kliuev mengabaikan hal itu. Begitu juga peringatan dari petugas ATC yang melihat kondisi pesawat tidak stabil. Hanya beberapa detik sebelum kecelakaan terjadi, Kliuev sempat menyesali keputusannya. Ia pun sempat mencoba memperbaiki kendali pesawat. Namun sayangnya semua sudah terlambat. Sekarang bukan predikat pilot profesional yang ia dapatkan, melainkan pilot yang sangat lalai dalam menjalankan tugasnya. Ia tidak mematuhi instrumen keselamatan pendaratan seharusnya. Tentunya kejadian ini sangat disayangkan.
Apalagi setelah orang-orang tahu penyebab kecelakaannya, karena sang pilot yang bersikap dengan begitu arogan. Setelah membuat 70 orang meninggal dunia, ia hanya dipenjara selama 6 tahun. Bagaimana nih menurut teman-teman? Setimbalkah hukuman yang diberikan pada Liu Yep? Pesawat Germanwings nomor penerbangan 4U9525. Sebuah kejadian tak terduga menimpa pesawat Germanwings dengan nomor penerbangan 4U9525 pada tanggal 24 Maret 2015. Pesawat yang membawa 144 penumpang dan 6 awak kabin tersebut berangkat dari Bandara Barcelona El Prat, Spanyol, menuju Bandara Düsseldorf, Jerman. Pesawat berangkat pada pukul 10.01 siang dan direncanakan akan tiba pada pukul 11.39 siang. Pesawat pun lepas landas dengan mulus dan tanpa kendala. Setelah kurang lebih 30 menit terbang, pada pukul 10.30:52, pesawat tercatat berada di ketinggian 38.000 kaki. Namun, 2 detik kemudian, pada pukul 10.30:54, sistem autopilot mencatat perubahan yang sangat drastis, di mana pesawat menjadi berada di ketinggian 13.008 kaki. Kemudian, 1 detik setelahnya, pesawat kembali merendah dengan ketinggian 6.800 kaki. Tercatat, pesawat terbang di ketinggian tersebut selama 8 menit, sebelum akhirnya menghilang dari pantauan radar. Petugas ATC pun pada saat itu berusaha menghubungi pilot dan kopilot, namun tidak ada respon yang diberikan. Setelah hilang kontak, pencarian terhadap pesawat Germanwings 4U9525 ini pun dilakukan. Dan diketahui pesawat ternyata telah menabrak pegunungan Alpen. Saat ditemukan, dilaporkan pesawat dalam keadaan hancur total, dan 150 penumpang dan awak kabinnya dinyatakan tewas. Evakuasi pun dilakukan cukup lama, karena medan yang sulit dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Dan beberapa lokasi hanya bisa dijangkau menggunakan helikopter, sehingga menambah berat petugas untuk melakukan evakuasi. Sebelum kotak hitam ditemukan, banyak yang bertanya-tanya apa yang dilakukan pilot dan kopilot di 8 menit terakhirnya. Karena pilot ataupun kopilot tidak mengirimkan sinyal bahaya ataupun darurat pada petugas ATC. Investigasi awal dinyatakan kemungkinan pilot dan kopilot mengalami masalah untuk berkomunikasi dan bereaksi atas kondisi yang terjadi. Hingga pada akhirnya saat kotak hitam ditemukan sesuatu yang sangat menyenangkan, di mana kecelakaan tersebut diperkirakan dilakukan secara sengaja oleh kopilotnya. Jadi begini teman-teman, di kondisi 20 menit pertama pasca lepas landas, kondisi terpantau aman, di mana pilot dan kopilot pun terdengar berkomunikasi dengan normal. Sampai kemudian, saat itu pilot terdengar meminta izin untuk keluar ruang kokpit dan meminta kopilotnya untuk mengambil alih kemudi pesawat sementara. Kopilot pun saat itu mengiyakan. Namun beberapa saat kemudian, saat pilot akan kembali masuk ke kokpit, tiba-tiba saja pintu kokpitnya sudah terkunci. Dan kopilot sama sekali tidak merespon permintaan pilot untuk membukakan akses masuk ke ruang kokpit. Sampai kemudian pesawat pun akhirnya menabrak pegunungan Alpen. Setelah diketahui fakta tersebut, akhirnya dilakukanlah penyelidikan pada kopilot yang diketahui bernama Andreas Lubis. Pada tahun 2009, diketahui Lubis sempat berhenti saat melakukan pelatihan pilot karena mengalami depresi. Setelah melakukan perawatan, Lubis pun berhasil menyelesaikan pelatihan pilotnya tersebut. Mendapatkan informasi seperti itu, riwayat kesehatan Lubis pun kembali diperiksa. Diketahui, Lubis sempat mendatangi klinik Düsseldorf University, tetapi bukan untuk masalah depresi. 2 minggu sebelum terjadinya kecelakaan, diketahui Lubis juga kembali datang ke klinik tersebut. Kepolisian pun sempat memeriksa apartemen dan rumah orang tua Lubis. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan surat keterangan izin sakit pada tanggal 24 Maret 2015, atau tepatnya pada hari kecelakaan pesawat tersebut. Namun, Lubis tidak pernah memberikan surat tersebut pada perusahaannya. Jadi sebenarnya pada tanggal 24 Maret 2015 itu, Lubis dalam keadaan sakit, dan pihak rumah sakit pun telah memberikan surat keterangan sakit agar Lubis bisa memberikannya pada perusahaan.
Namun tak mengapa, Lubis tidak memberikan surat tersebut. Hasil akhir dari kecelakaan ini diduga kopilot memang sengaja menabrakkan pesawatnya ke pegunungan Alpen dengan niat untuk bunuh diri karena diduga mengalami masalah kesehatan. Namun, pihak maskapai Germanwings bersikukuh bahwa pilot dan kopilotnya dalam kondisi sehat pada saat berangkat. Ini hal yang di luar nalar banget sih. Kalau memang berniat untuk bunuh diri, mengapa harus membawa ke 149 orang lainnya yang tidak bersalah? Semoga pihak maskapai juga bisa lebih memperhatikan kondisi awaknya agar kejadian seperti ini bisa lebih diminimalisir ya teman-teman. Nah, itu dia teman-teman, 2 kejadian tragis yang seharusnya tidak terjadi ya. Tidak bermaksud untuk mendahului takdir, tapi menurutku 2 kecelakaan pesawat yang barusan kita bahas adalah tragedi yang sangat mencoreng dunia penerbangan. Semoga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.